biasa ya. Welcome to Podcast Suara Veritas. Selamat datang di Podcast Suara Veritas. Betul, ini podcast baru ya. Podcast baru program ke Santa Maria Cirebon. Iya, Betul sekali. Dengan hostnya Hostnya hot ya Len. yang pertama ada Kavin Cornelius. Saya Kavin Cornelius, pelajar SMP Santa Maria, dan teman saya Ada saya Valencia Janes. Ketua OSIS SMP Santa Maria. Oh, ini juga wakil ketua OSIS guys. Nah, selain kita berdua ini ada teman kita lagi yang di rumah yang akan ada di next episode nih. Siapa Iya. aja sih, Len? Yang gak kalah cantik dan ganteng ya. Iya, gitu ya. tapi lebih gantengan sama cantik kita berdua sih. Oh, masa sih? Di yourself ya. Oh iya, yang ketiga itu ada Gracia Ramadhani ya, Dan Grace. juga Clement Kevin Iya. Tanadi yang Iya. akan menemani di next episode podcast Suara Veritas. Iya. Kalau tema-tema di sini apa sih kira-kira? Oh, banyak dong. Temanya banyak banget yang pastinya temanya tuh menarik gitu. Oh iya betul. Iya. Nah, kalau tema saat ini tuh apa sih, Lan? Kalau tema untuk saat ini adalah Sumpah Pemuda. Iya, sekarang kita ini kan masih vibes Sumpah pemuda Kita gitu. berakhir, vibes foto-foto berakhir gitu ya. Nah, kalau podcast saat ini kita kedatangan siapa nih? Bintang tamu mega gitu. Oh, mega besar. Iya, ada alumni SMP Santa Maria yang luar biasa. Luar biasa, kalau itu luar biasa. Kalau- Yang ini ada guru SMP Santa Maria Cirebon yang Yang sangat biasa luar gokil. biasa gokil, gitu kan. Gitu kan. Oke, jangan iya pada kepo nih. Iya kan? Jangan berlama-lama nih, Lan. Seperti Iya. itu pada penasaran nih Iya, di rumah. penasaran gitu ya. Nah, tunggu apa lagi? Stay tune. Stay tune di Podcast Suara Veritas. Iya. Kita sekarang kedatangan siapa sih, Lan? Bintang tamu Bintang tamu yang spesial. tak lain tak bukan nih buat murid Santa Maria. Siapa sih yang nggak kenal orang ini gitu? Iya. Siapa sih kira-kira? Siapa sih? Siapa sih? Siapa ya? Big boss saya ini dulu. Iya. ya. Nih, kita kenalin aja nih. Ko Hanif, silakan nih. Halo, Ko. Halo. Gimana nih kabarnya, Ko Hanif? Baik, biasa. Kalau kesibukannya apa? Ya kayak pelajar biasa sih, belajar, ngerjain tugas, online, daring. Selain jadi pelajar, ngapain lagi? Mungkin jadi bisnisman atau jadi apa Oh, gitu? iya, mungkin seperti itu. Enggak sih, mungkin olahraga aja. Oh, nggak cari cuan gitu? Enggak ya? Enggak. Saya fokus menjalankan tugasnya sebagai pelajar gitu Iya. ya. Berbeda dengan saya, Len. Oh iya, beda. Kalau menurut saya, duit tuh bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit, Len. Betul sekali. Oke, kita back to the tema aja, Oh, iya. topik, yes. Sekarang kita mau ngebahas tentang Sumpah Pemuda nih. Berhubung kita ini dapat suku muda ya kan? Yes, betul sekali. Apa sih itu arti Sumpah Pemuda kalau menurut Kakak sendiri? Kalau menurut saya sendiri, Sumpah Pemuda itu tonggak utama untuk pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan merupakan ikrar atau janji para pemuda yang mengkristalisasi semangat mereka dan menegaskan bahwa Indonesia memiliki satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Jawabannya bagus banget, Len. Bagus sih. Oke, langsung lanjut aja nih di pertanyaan nomor kedua. Apa sih makna dan nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda bagi Ko Hanif sendiri nih? Kalau makna dan nilai itu pasti sangat banyak sih. Untuk maknanya saja kita harus bisa maknai Sumpah Pemuda ini dengan saling memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan, dan nilai-nilainya pun menurut saya merupakan nilai-nilai sakral, bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan perjuangan para pemuda terdahulu yang harus dilanjutkan oleh para pemuda saat ini untuk meneruskan cita-cita mereka. Betul sekali. Jawaban yang sangat ini ya. Sangat apa ya, indah. Indah. Indah sekali. Berarti Sumpah Pemuda itu penting banget kan? Sangat-sangat penting. Seberapa pentingnya Sumpah Pemuda? Terutama bagi kaum pelajar. Iya. Mungkin Sumpah Pemuda bisa menjadi pengamalan dan pedoman hidup untuk mereka, bahwa saat ini banyak sekali pemuda-pemuda di medsos, terutama di Twitter, di Instagram, yang membeda-bedakan. Ada sedikit kesalahan dibeda-bedakan, ada sedikit sesuatu hal yang membawa budaya, dibilang mungkin mereka bilang apa sih budaya ini, mungkin budaya itu
ya bagi mereka itu biasa-biasa saja, tapi bagi orang-orang terdahulu budaya itu merupakan dasar sebuah negara. Dan pemuda-pemuda saat ini pun harus sangat mengamalkan Sumpah Pemuda saat memiliki satu nusa, satu bangsa dan satu bangsa. Berarti mereka berperilaku bertolak belakang dari arti Sumpah Pemuda itu sendiri ya? Yes, yes. Nah, buat kalian nih harus dicontoh nih seperti Ko Hanif yang menjunjung tinggi toleransi, nggak pernah membeda-bedakan budaya, berteman dengan siapa saja, betul nggak kok? Bijaksana dalam bersosmed berarti ya? Iya. Lanjut aja ya kita langsung. Iya, langsung lanjut aja. Apa saja yang dapat diteladani nih kok dari peristiwa Sumpah Pemuda saat ini untuk sebagai kita, sebagai penerus bangsa, khususnya buat pelajar Santa Maria? Terutama sih semangat para pemuda terdahulu yang harus sangat diikuti pemuda sekarang, bahwa mereka sangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, di mana sekarang kita ini generasi milenial yang harus melanjutkan cita-cita bangsa. Dan mereka yang sudah gugur mungkin. Betul sih. Kita harus tetap ingat ya nama-nama mereka juga. Dan kita ada Meneladani ya. yang meneladani. Harus penting itu Iya, ya, yang meneladani. penting. Iya sih. Ya, dan kalau Kak Hanif sendiri udah menerapkan dong pastinya. Alhamdulillah sudah berjalan menerapkan Sumpah Pemuda, menjaga toleransi, tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakan, itu yang paling penting. Kalau di SMP Santa Maria, gimana? Udah menerapkan Sumpah Pemuda belum? Menurut saya SMP Santa Maria, bahkan satu kompleks Santa Maria sudah menerapkan di mana toleransi itu sangat penting bagi para siswa, dan itu pun tertuang dalam 6 Semangat Santo Dominiko. Betul sekali ya. Berarti tentu saja tentang Semangat Santo Dominikus ini tetap masih dijalankan ya? Harus, bagi alumni pun harus dijalankan, bahwa itu 6 semangat yang memiliki nilai yang sangat baik. Betul sekali. Betul. Nah, Ko Hanif kan sudah menerapkan nih. Bagi-bagi dong tipsnya. Bagaimana sih cara menerapkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan seorang siswa? Yang pertama mungkin meneladani tokoh Sumpah Pemuda, karena kita harus mencintai seseorang kalau mau mencintai sesuatu. Yes, betul. Dan mungkin melihat dan mengamalkan untuk saat ini saja sih semangat-semangat para pemuda untuk mengikrarkan, menyatukan pemuda-pemuda seluruh Indonesia. Dan mereka dengan sukarela, dengan senang hati datang jauh ke Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi. Oh, gitu ya. Kalau Kak Hanif kan ya, dulunya kan ketua OSIS SMP Santa Maria ya kan? Yang sekarang digantikan oleh Valen. Iya betul. Kalau Kak Hanif sendiri selama bersekolah di SMP Santa Maria, punya nggak sih pengalaman yang membangun semangat dari Kak Hanif sendiri? Mungkin banyak sih yang membangun semangat, di mana dari SD dalam tim Adiwiyata SD Santa Maria untuk mencapai tingkat, mungkin sekarang sudah tingkat nasional, membangun sebuah sekolah berdasarkan lingkungan, itu mungkin sudah sangat membangun semangat. Apalagi ditambah saat SMP saya dipercaya oleh teman-teman saya menjadi ketua OSIS, di mana saya di sini adalah minoritas yang bisa menyatukan mayoritas. Oh, Hebat banget nih Ko Hanif. hebat. Tantangannya ada nggak? Tantangan sama berjabat sebagai ketua OSIS nih? Oh, banyak. Mungkin ada yang nggak suka sama saya, banyak ngomongin gitu, ngigibahin. Tanggapan Ko Hanif sendiri gimana bisa kayak gitu? Ya itu kan pendapat mereka, bukan. Udah biarin aja sih menurut saya. Terutama omongan sekarang jadi ketua OSIS kita ya. Menjadi kekuatan ya. kekuatan, Betul. menjadi evaluasi dalam diri aja. Ya, betul sekali. Ya sih. Nilai-nilai positifnya mungkin bisa diambil ya, berarti dari situ ya, dari menjadi kekuatan dari cibiran seperti itu. Ya, belajar menjadi seorang pemimpin di masa muda, di mana saya menjadi pemimpin di tengah-tengah mayoritas, di mana ibaratkan saya ini hitam dan di sini banyak putih, jadi saya di tengah mereka dan bisa menyatukan
Itu sih hal positif di Santa Maria. Dan pelajaran-pelajarannya juga enak diikuti mutu pendidikan. Iya, Oh, berarti hebat ya. Iya. Iya, jauh pemimpin yang sangat tinggi berarti. Amin. Iya, amin ya. Nah, kontribusi dari SMP Santa Maria buat Kohan sendiri dalam meraih cita-cita tuh apa kok? Yang pertama memberikan kepercayaan diri menjadi seorang pemimpin, di mana di Santa Maria sangat ditekankan tentang semacam Dominikus itu, dan memberikan mutu pendidikan yang sangat baik, di mana guru-gurunya sangat ramah, sangat dekat dengan dia. Guru siapa tuh? Banyak ada Pak Erwin mungkin kita. Oh, fisika. Oh gitu. Iya. Pelajarannya kesukaannya fisika nih, Pak Hanif nih. Jelas. Wow. Suka sekali dengan fisika. Berarti ini 1 di antara 100 ya. 1 di antara 100 karena kita semua nggak ada yang suka fisika. Emang cita-citanya apa? Mau jadi apa sih sebenarnya? Mungkin tentara. Oh, nah, yang kaget. Iya, kayak bersekolah gitu kan di Taruna Dia Nusantara. tegap, nggak seperti saya agak letoy gitu. Anda terlalu jujur. Mungkin sempat apakah sudah cukup? Enggak sih, ada lagi nih Len. Wah, Kalau apa? pesan dari Ko Hanif dalam memperingati Sumpah Pemuda sebagai kita-kita yang sedang menempuh pendidikan di Santa Maria Cirebon ini apa nih? Yang pertama, mengamalkan semangat para pendahulu bangsa dan meneruskan cita-citanya. Dan mungkin untuk para siswa, tingkatkan toleransi, tidak mengkotak-kotakan, tidak ada geng-gengan atau bet-betan. Oh, betul. Tidak ada circle-circlean ya. Tidak ada circle. Belibet saya. Semuanya sama di Santa Maria, semuanya siswa, semuanya belajar, semuanya ingin menjadi yang terbaik. Ya, Betul. Kita semua di sini survive bareng-bareng gitu kan ya. Kita di sini berjuang bareng gitu kan, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sepertinya gimana nih Len? Jawaban-jawaban dari Ko Hanif ini bagus-bagus banget gitu sampai memukau saya. Iya sih. Apakah Caca ingin menjadi seperti Ko Hanif gitu? Oh tidak, Oh, kenapa? masih ada cita-cita yang harus kukejar gitu. Oh, Sesuai apa? minat dan bakat saya. Apa itu? Ada deh, masih didoakan ya pemirsa. Doakan. Oh, saya tahu. Apa tuh? Pendeta. Diam. Iya, cita-citanya sangat Mulia. tinggi, kan? Mulia gitu ya. Gitu. Kita pendeta harus punya suatu daya dan usaha loh. Betul sekali. Aduh, Bapak tentara. Oh, diingatkan. Thank you atas reminder-nya. Kita di sini juga saling reminder, saling mengingatkan satu sama lain ya kan. Oh iya, betul sekali. Itu makanya sekolah di SMA Santa Maria ya kan? Yes. Di SMA Santa Maria saling membantu, gitu kan ya. Karena ya itu, enam semangat Santa Dominikus. Betul, kita harus terapkan di SMA Santa Maria Cirebon. Dan satu kompleks Santa Maria Cirebon juga menerapkan hal-hal itu. Iya betul, harus penting kan? Penting. sekali. Oke, sepertinya sampai sini dulu aja nih Len. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi di listnya ya. Jadi kita udahkan saja nih podcast kita Iya. bersama Ko Hanif. Gimana Ko Hanif? Apakah masih ada pesan atau yang mau disampaikan di podcast kali ini? Pertama, jangan ragu untuk memilih Santa Maria Cirebon. Untuk orang-orang tua siswa yang mungkin masih ragu untuk menyekolahkan anaknya, menitipkan anaknya di Santa Maria Cirebon, jangan ragu bahwa Santa Maria sangat-sangat mendukung minat dan bakat setiap siswa dan setiap guru. Ini berdasarkan pengalaman Pak Hanif sendiri dong ya? Iya. Tentunya. Betul. Begitu dulu ya. Gitu dulu ya. Terima kasih telah menonton podcast kami bersama bintang mega besar Ko Hanif. Ko Hanif ya kan, yang mungkin kalian sudah kangen dari sekian lama ya kan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Dadah. Hai Pak Erwin. Halo semuanya. Oke.
Nah, kalau tadi kan ada dari pandangan dari alumni Santa Maria, Ko Hanif. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih gurunya, pandangan dari SMP Santa Maria. Boleh. Guru tercinta ya. Baik. Oke. Salam nih Pak. Boleh, silakan. Nah, kita mau nanya-nanya seputar dari Sumpah Pemuda dulu Iya, nih, Sumpah Pak. Pemuda dulu. Kalau dari Pak Erwin sendiri, yang paling muda dia kan, Pak? Oh, Pak, jelas. iya, Pak Erwin. Bukan karena muda, masih muda. Enggak, masih muda ya gitu. Masih muda. Mudain aja ya, Pak. Iya, udah nanya. Pengalaman apa yang Pak Erwin yang pernah membangun semangat Pak Erwin sebelum? Oke, pengalaman saya. Iya, Iya. betul sekali, Pak. Jadi itu pengalaman waktu saya kuliah ya sebenarnya ya. Jadi ketika awal-awal kuliah itu kan sebenarnya ada transisi yang berbeda dengan di SMA, bahwa masuk itu juga nggak seminggu masuk terus, tapi ada seminggu 3 kali masuk, 3 kalinya off. Nah di saat off itu ya saya biasalah, namanya anak-anak ya waktu dulu ya. Jadi waduh, libur, padahal sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk belajar di perpustakaan. Dan nilai saya akhirnya jelek ketika ujian pertama. Nah, saya baru sadar bahwa itu membangkitkan semangat saya. Dari nilai yang jelek itu, saya belum pernah mendapat nilai jelek. Selama SD, SMP, SMA saya nggak pernah naik kelas. Jujur, saya waktu kuliah, saya pernah tinggal tingkat gara-gara itu, nilai jelek. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk membangkitkan semangat saya lagi. Sempat doang sih waktu itu, karena saya harus istilahnya itu shopper, lalu saya harus ulangi kuliah lagi, tapi itu cukup sekali dan itu membangkitkan semangat saya, itu motivasi saya, dan saya selalu ingat itu terus, bahwa belajar itu tidak harus disuruh dulu gitu ya, tapi kita harus belajar dari diri kita sendiri, niat dari diri sendiri. Itu ya yang menyemangati ya. Berarti sebenarnya itu Pak Erwin semangatnya bangkit gitu ya. Betul, yang nggak kira-kira bangkitnya gitu. Cuma gara-gara tinggal tingkat 1 aja kali ya. Oh iya, ya karena itu sempat saya down juga dan merasa ya bagaimana ya kalau nggak pernah tinggal tingkat dan pas itu di kuliah gitu kan, rasanya nanti saya sudah membayangkan nanti kalau teman-teman saya wisuda, saya nggak wisuda sendiri kan sedih gitu ya gitu kan. Nah maka saya bagaimana saya bisa bangkit dan berubah, karena saya yakin semua anak, semua orang itu punya kecerdasannya masing-masing ya gitu ya, punya kecerdasan masing-masing, dan tentu situasi juga bisa menentukan. Nah maka itu saya rubah gitu. Kau Yang buat kita juga termotivasi gitu ya. Motivasi. Iya. Jangan sampai tinggal-tinggal. Dan motivasi itu bukan dari hal-hal yang bagus aja loh ya, tapi Iya, dari betul. hal-hal yang justru membuat kita terpuruk, itu bisa membuat motivasi buat kita Jadi juga. menjadi kekuatan bagi Pak Erwin sendiri gitu deh ya. Iya, gitu. Betul. Berarti kalau Pak Erwin mempunyai pesan nggak sih dalam memperingati Sumpah Pemuda Iya. kepada kita gitu? Tentu ya, saya sebagai guru sekarang, sebagai pendidik, tentu selalu mengingatkan kepada peserta didik atau siswa semuanya bahwa memang sekarang itu kan lagi zaman-zamannya gadget gitu ya, akhirnya para pemuda ini, kalian ini kebanyakan lupa ya, lupa dalam apa sih Sumpah Pemuda yang pernah kita pelajari, yang merupakan bagian dari sejarah nasional, bahwa ada nilai-nilai yang memang diambil dari Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah nilai toleransi ya, lalu nasionalisme. Salah satunya adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia ya, kita menggunakan itu sebagai bahasa pemersatu ya. Ya, ini nilai-nilai yang memang kadang kita tidak sadari sekarang dan itu sudah mulai luntur. Nah, contoh misalnya sekarang kebanyakan kalian itu kan menggunakan bahasa-bahasa yang prokem gitu ya, tentu dengan aturan yang mungkin belum jelas. Tapi kalau bahasa Indonesia kan sudah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini yang menjadi
apa ya istilah nilai-nilai yang harus ditanamkan dan terutama nasionalisme. Kita bangga terhadap bahasa kita sendiri, kita bangga terhadap negara kita sendiri. Nah itu yang perlu apa istilahnya ya, dibangkitkan dari anak-anak, terusnya anak muda sekarang ini gitu. Karena memang itu sudah mulai luntur begitu. Kalau menurut Bapak di SMP Santa Maria tuh jiwa nasionalisme, toleransi itu masih luntur nggak sih? Atau udah luntur atau tidak luntur? Kayak pakaian. Jadi gini, sebenarnya kalau saya lihat bukan generasi muda secara umum ya, sekarang secara umum itu di mana saja itu sudah mulai menghilang apa namanya simbol-simbol nasionalismenya. Ya, tetapi di SMP Santa Maria tetap punya apa sih istilahnya visi, ya tetap punya visi untuk mewujudkan nasionalisme itu. Bukan hanya di akademik, tetapi juga melalui seperti ini, melalui perayaan-perayaan istilahnya memperingatan Sumpah Pemuda, kita ingatkan lagi anak-anak khususnya di SMP Santa Maria dan anak-anak di Santa Maria untuk ya selalu menjunjung tinggi nasionalisme, toleransi. Apalagi kan tadi saya lihat ada Hanif ya, Hanif itu juga itu kebanggaan dari sekolah kita, di mana dia seorang Muslim, tetapi dia dipercaya oleh anak-anak SMP Santa Maria untuk menjadi ketua OSIS dan selalu mengedepankan toleransi. Dan itu menurut saya itu satu keunikan dan kebanggaan buat saya pribadi sebagai pembina OSIS dan juga mungkin masyarakat yang lainnya gitu kan, atau juga anak-anak di SMP Santa Maria. Dan juga kita kan toleransi itu penting karena kita aja di guru, komunitas guru itu kan juga banyak agamanya ya. Ada Pak Anto yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, siswa juga banyak ya. Dan itu sangat cocok dan Indonesia banget kita ini semuanya. Ini miniaturnya Indonesia itu ada di SMP Santa Maria ya. Saya rasa itu ada benang merahnya dengan semangat pemuda ya. Jadi semangat kita yang kita inginkan itu ya semangat anak-anak ya toleransi, ya lalu juga nasionalisme itu gitu. Betul sih ya, seperti itu ya. Ya. Memang sih, Jadi- Santa Maria itu sangat toleransi. Iya, betul. Saya yakin juga Valen, Cece itu kan juga nasionalismenya sudah tinggi ya. Iya, seperti saya Katolik, Cece Kristen. Nah, iya itu sudah menggambarkan toleransi ya. Betul Gitu. sekali sih. Tidak ada yang membeda-bedakan ya. Iya Tidak sih. ada yang membedakan. Betul, apalagi dengan moto kita kan Iya, veritas. kebenaran dan enam semangat sama Santo Dominus Dominikus. Betul sekali. yang selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai siswa SMP Santa Maria Cirebon. Iya. Oke. Kalau Pelin sendiri bangga nggak sih jadi guru SMP Santa Maria Cirebon tuh? Wah, nggak kira-kira saya bangganya. Buktinya apa? Kamu tanya dong buktinya apa gitu. Apa, Pak? Nah, Buktinya apa? Ya, mungkin barangkali ada yang tahu juga atau mungkin yang belum tahu. Saya itu menginjak sekolah Santa Maria itu dari TK. TK saya di sini di Santa Maria. Oh. Saya lulus TK lanjut ke SD Santa Maria. Habis SD Santa Maria, saya lanjut ke SMP Santa Maria. Saya alumni loh SMP Santa Maria. Habis SMP Santa Maria lulus, saya SMA-nya juga di Santa Maria. Begitu lulus, saya kuliah bukan di Santa Maria. Ada kuliahnya apa? Ya, saya melanjutkan studi ke Yogyakarta dan setelah lulus, saya terpanggil lagi menjadi pendidik di Santa Maria, khususnya di SMP Santa Maria. Jadi bangga sekali saya sebagai alumni alma mater, bangga sekali. Kalian nanti kalau lulus SMP, otomatis kalian juga sudah menjadi alumni SMP Santa Maria. Kita harus bangga ya. Iya. 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 Kalau menurut Bapak tuh Pak, kan Bapak sudah lama nih ya menjadi seorang siswa dan Iya. menjadi seorang guru di Yes. SMP Santa Maria. Oke. Kalau menurut Bapak, ada nggak sih perubahan yang signifikan atau gimana gitu dari dulu sampai sekarang di SMP Santa Maria Oh Cirebon? jelas. Ya.
Kalau saya cerita ini SMA ya, saya ingat SMA. Kalau TK saya ingat lagi ya. Pengalaman TK itu udah maksudnya saya ingatnya hanya saya pernah di TK, SD, SMP. Nah SMA itu saya punya pengalaman begini. Dulu itu saya orang yang tidak berani ngomong di depan publik, ya. Memang pada waktu itu pelajaran sudah ada namanya istilahnya mempresentasikan sudah ada, meskipun dulu belum ada LCD itu belum ada, tapi berdasarkan hasil kerja kelompok kita presentasikan di depan kelas. Nah dulu pernah saya ditugaskan pertama kali untuk berbicara. Nah saya mimisan, ya karena grogi, saya mimisan. Akhirnya teman-teman itu ya ada yang menertawakan, ada yang tapi bagi saya itu pengalaman yang memang ada perubahannya ya buat sekarang. Saya dari itu saya agak canggung-canggung gitu ya, mau ngomong ke depan orang lain gitu ya. Tetapi entah mengapa sebenarnya guru itu bukan cita-cita saya. Iya. Cita-cita bapak apa nih? Dulu itu cita-cita saya itu, saya kan senang jalan-jalan ya. Oh. Jadi guide tour itu ceritanya senangnya itu. Cuma kalau guide tour kan bahasa asingnya harus bukan hanya bahasa Inggris. Jadi kebetulan saya juga ada di kuliah di pendidikan dan istilahnya ya udahlah kalau nggak jadi ini ya itu. Jadi ini second apa ya cita-cita yang kedua, Opsi kedua. Jadi menjadi guru. Untuk menjadi guru mau tidak mau harus berbicara di depan publik. Nah, gitu. Maka ya saya belajar pertama jadi mau ngajar itu. Saya pertama ngajar itu kan kebetulan di unit SMA itu ya. Jujur, ya saya udah ada perubahan. Saya udah berani meskipun awalnya di depan cermin dulu ya. Oh iya. Mau ngapain kita mau ngomong apa. Akhirnya ya lama-lama awal-awal memang canggung, tapi lama-lama ya seperti ini kalian lihat ya, gitu ya. Jadi istilahnya bagi saat ini yang terpenting adalah saya bisa menularkan keberanian ini mulai sedini mungkin dari SMP Santa Maria, anak-anak SMP Santa Maria, supaya mereka bisa lancar public speaking gitu kan, gitu. Nah ini perubahan yang saya rasakan. Jadi saya sekarang berani berbicara di depan umum. Kalau dulu tidak berani. Nah itu yang menjawab pertanyaan kalian tadi itu. Kita juga belajar ya, di sini jadi host podcast juga belajar. Betul. Itu sudah bagus ya, kalian Yes. dari sedini mungkin sudah berani berbicara di depan publik, karena sebenarnya itu menjadi nilai plus buat kalian nanti ke depannya. Ya, kayak seperti Pak Erwin, kemampuan itu harus tetap dikembangkan. Nggak langsung jadi der gitu kan? Iya, Gitu perlu ya, Pak. proses, Step by perlu step. proses gitu kan. Perlu proses. Nah, ini prosesnya bisa dikembangkan di SMP sama SMP. Cirebon. gitu Iya, Pak. tentunya ya pastinya gitu. Iya, seperti kita ini nih. Iya, kita sedang mengembangkan. Iya, nggak cuma akademik, non-akademis juga ada di Akademik sana juga juga ada. ya. Oke. Iya. Pak Erwin tuh ya Pak, Bapak udah jadi guru tuh selama berapa lama nih Pak? Saya itu udah lama ya. Saya masuk menjadi guru itu tahun 2006. Oh. Jadi tahun 2005 itu saya lulus kuliah. Ya. Setahun kemudian saya baru menjadi guru 2006 tuh di SMA. Di SMA itu saya pernah mengajar tuh di 2 SMA. Oh. Jadi seminggu itu saya mengajar di 2 SMA, satu SMA Santa Maria, satunya di SMA. Ya, itu saya mengajar geografi, antropologi, sosiologi, sejarah, dan geografi kelas IPA. Gitu. Nah itu pengalaman saya pertama menjadi guru. Lalu tahun 2007 kalau nggak salah, 2007 saya dimutasi ke SMP Santa Maria. Oh. Jadi saya di SMP Santa Maria 2007, tapi masuk menjadi guru pendidik di Santa Maria itu 2006. Nah. Nah, Bapak kan udah lama nih jadi pendidik nih ya Pak. Nah, ada pengalaman Bapak nggak sih yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda gitu tuh Pak? Pengalaman? Iya, pengalaman Bapak sendiri. Oke, ya. Selama saya menjadi pendidik, tentu pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda itu sangat banyak. Salah satunya adalah memang
kita di sini itu tertantang ya. Kita sebagai sekolah-sekolah minoritas, ya, artinya tahu kan maksudnya minoritas ya. Jadi istilahnya kita itu sekolah Katolik yang memang bagiannya itu adalah minoritas agamanya, ya, sukunya, kan gitu. Tetapi kita tidak boleh takut ya terhadap itu. Justru kita menjadi leader, harus menjadi leader dari toleransi itu. Nah, memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Tetapi saya yakin dari dulu sampai sekarang SMP Santa Maria itu, karena saya pernah berperan di situ, menjadi leader untuk mewujudkan toleransi, ya, dengan berbagai macam cara, gitu ya. Kita, contohnya misalnya kita tidak boleh, tadi yang saya dengar Hanif tadi mengatakan, tidak boleh mengkotak-kotakan, tidak boleh misalnya menghina atau menjelek-jelekan agama lain, gitu kan. Kita semuanya sama. Dan nilai-nilai Santo Dominikus saya kira itu juga masuk ke dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jadi pengalamannya ya di dalam mewujudkan toleransi memang banyak tantangan gitu. Ya. Dan saya yakin SMP Santa Maria dan Sekolah Santa Maria itu sangat toleransi sekali, dan saya senangnya begini. Saya tidak ada melihat, atau jangan sampai sekarang saya tidak pernah melihat dari saya sekolah dari TK sampai sekarang anak-anak Santa Maria tawuran, itu nggak pernah. Itulah nilai plus, ya, karakter yang dari dulu sampai sekarang, dan itu sesuai dengan nilai Sumpah Pemuda. Karena apa? Ya karena kita menganggap sama, ya kita nggak ada yang namanya tawuran, gitu ya. Jadi ini hal kan kalau kita lihat sekarang banyak yang tawuran sesama anak negeri, sesama ya warga Indonesia, sangat menyedihkan kalau kita melihat seperti itu kan. Nah, bagaimana pemuda ini sekarang ini kita bisa bermanfaat buat bangsa dan negara, begitu. Iya, sepertinya kelihatannya juga bukan kelihatan lagi sih, udah nggak ada berita kalau anak-anak Santa Maria itu tawuran gitu, nggak pernah ada ya. Jangan ya, jangan sampai ada. Tapi memang dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah mendengar itu gitu. Tentunya siswa-siswi itu tertanam jiwa toleransi dari 6 semangat Santo Dominikus. Iya, intinya begitu. Ya. Tapi apalagi pendidikan di Santa Maria itu tidak dilakukan lagi gitu ya? Tidak diragukan lagi. Gitu. Iya. Selain menjadi berprestasi, kita juga menjadi pribadi yang berkarakter, Pak ya. Betul sekali, Valen. Itu cerdas cinta kebenaran. Ya. Itu nilai plus dari SMA. Utuhnya yang utuh, cerdas cinta kebenaran. Udah lah ya. Pastinya ya. Pastinya sudah ya. Pasti kan itu kan ditanamkan dari TK, SD, SMP, SMA ya. Kalian dari SMP udah pasti udah menerapkan itu, gitu ya. Ya semakin kita bertahun usia juga kita juga semakin semakin sadar kalau sebenarnya utuh cerdas cinta kebenaran dan enam semangat Santo Dominikus itu sebenarnya sangat penting di kehidupan kita. Betul sekali, sangat penting. Iya. Berperan penting dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari juga ya Pak. Iya. Betul. Kalau untuk Pak Erwin nih Pak, kan Bapak udah dari 2006 menjadi seorang guru. Iya. Nah, Bapak ini pengalaman apa sih yang tidak terlupakan gitu? Menjadi guru. Memori yang tidak terlupakan. Memori ya. Memori Pak, memori masa lalu. Apa ya memorinya itu? Kamu tuh pertanyaan kok sulit-sulit sekali sih. Itu harus korek-korek Pak. Oh, Kepo gitu ya. Oke, pengalaman saya jadi guru itu banyak sekali sebenarnya. Mau pengalaman apa nih? Ya pengalaman yang Bapak sampai sekarang nggak bisa lupa gitu loh. Oke, gini. Pengalaman saya yang nggak pernah saya lupa itu dulu, mungkin sampai sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi itu, saya ketika ulang tahun itu saya nggak pernah dirayakan gitu ya. Orang tua saya itu nggak pernah rayakan. Tapi begitu saya menjadi guru, ulang tahun saya itu selalu dirayakan oleh murid-murid saya, dan itu saya nggak pernah lupa karena itu akan ada terus gitu ya. Dan saya terharu gitu ya.
jujur saya terharu terhadap itu. Mengapa mereka kok begitu perhatian gitu ya kepada saya, dan itu hal-hal yang memang disukai oleh bukan disukai ya istilahnya, membuat kenangan tersendiri bagi guru itu gitu, yang dicintai oleh murid-muridnya, bukan dibully ya. Oh. Dicintai nggak ada bully ya, kita kan nggak ada bully di sini. Nah itu hal seperti itu. Aduh sampai menetes air mata nih. Jangan sedih bos. Sedih karena senang Oh gitu. iya, terharu, bahagia. Terharu begitu ya. Gitu. Itu saja sih. Berarti Bapak mengingat masa lalu yang Iya. sangat indah, momen indah sampai Iya. Apalagi tiap tahunnya ada ya Pak dirayain Iya. happy birthday. Happy birthday, iya. Apalagi kemarin habis ulang tahun nih Pak. Oh iya, kemarin baru ulang tahun. Ya, saya memahami ya kalau kemarin ulang tahun memang anak-anak mengucapkannya juga lewat online, dan itu tidak mengurangi rasa terharu saya karena mereka juga Ingat dengan ingat ulang tahun ya. Pak Erwin. Selalu ingat gitu ya. Terima kasih ya Pak. Iya, makasih Valen gitu ya, Iya. Cece makasih. Oh iya, kemarin sebenarnya kita Mau mau ngeprank, Bapak. Jadi kasihan Pak. Sebenarnya sudah pernah menjadi Oh seorang gitu, guru. iya, jangan lah ya di prank gitu ya. Kita Oke. ceritanya mau prank misuh Pak. Oh, oke. Bikin perkara gitu ya. Buat mengagetkan Pak Erwin, tapi nggak jadi untungnya ya. Jadi gimana Len? Pengalaman Pak Erwin sungguh banyak ya sebenarnya sih pengalaman Pak Erwin apalagi Iya sih. dari 2006 ya Len. Iya sih. Ini sebenarnya pengalaman Pak Erwin tuh menarik-menarik gitu ya. Karena Iya. saya kan masih seorang siswa SMP gitu ya. Iya. Jadi saya juga belum pernah melewati apa yang Pak Erwin pernah lewati. Jadi ini sudut pandang ketiga gitu loh. Iya. Sudut pandang ketiga. Ya tentunya kalian juga akan mengalami karena saya kan sudah mengalami kuliah, Iya. SMA, kalian baru SMP. Nanti suatu saat pengalaman itu akan datang. Nah, itu juga bisa jadi motivasi. Pengalaman apa sih yang akan datang nanti gitu kan ya? Iya sih. Nah ini membuat motivasi hidup kita untuk melanjutkan studi kita. Nah itu juga bisa salah satu motivasi gitu kan, pengalaman yang kalian pernah dengar mungkin juga akan terjadi pada saya Iya. kan gitu kan, seperti itu. Jadi pelajaran bagi diri sendiri Iya. gitu ya. Iya. Benar sih. Berarti perjalanan hidup Pak Erwin itu juga tidak mudah gitu Iya. ya. Udah gitu ya betul. Betul. Menjadi seorang. Oke, sepertinya sampai sini aja nih Len. Oh iya. 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 Gak usah berlama-lama. Oke. Makasih Pak Erwin. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Terima kasih juga yang sudah kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dari tadi ada Ko Hanif dan juga ada Pak Erwin. Saya Calvin Cornelius. Dan saya Valencia Janet. Pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Dah. Dah, Tuhan memberkati. Salam Veritas. Salam Veritas. Semangat perubahan semua untuk Tuhan. SMP Santa Maria. Good, going to be great in Veritas. Terus belajar, mau mendengarkan dengan rendah hati. Dah.